Hey hey para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Absolute Regression Part 3. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa hari kemudian setelah Jiom kembali ke kediamannya dari berburu bersama ayahnya. Selama beberapa hari ini, Jiom duduk bersila dan melatih teknik yang dipelajarinya dari sang ayah, yaitu teknik menyuntikkan energi ke dalam aliran udara. Setelah berlatih beberapa saat, Jiom menghembuskan nafasnya, dan dia kemudian membuka matanya. Saat ini, Jiom telah mampu mengendalikan 3-4 benang energi dengan bebas. Jiom tidak menyangka ayahnya akan mau mengajarinya teknik yang sangat bagus ini. Ini seperti mendapatkan nyawa tambahan, karena teknik ini bisa mencari tahu terlebih dahulu keberadaan musuh yang bersembunyi di sekitarnya. Jika Jiom terus melatih teknik ini hingga mampu mengendalikan 10 benang energi pada saat yang bersamaan, Jiom akan bisa mematahkan teknik bersembunyi apapun yang digunakan musuhnya. Memikirkan hal itu, Jiom menjadi bersemangat dan mengepalkan tangannya. Jiom lalu berdiri. Dia menjadi tenang kembali. Karena bahkan ayahnya, sang Heavenly Demon yang jauh lebih kuat darinya, masih saja terbunuh oleh Hua Mugi. Pavilion Heavenly Demon yang merupakan kediaman ayahnya memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ada 3 formasi palang, 6 formasi perangkap, dan juga ada para penjaga elit yang dipilih secara khusus. Ada juga 8 Demon Supreme dan para bawahannya yang tinggal di 8 arah berbeda untuk melindungi sang Heavenly Demon. Di utara ada para pedang demonik utara dari keluarga pedang demonik utara yang dipimpin oleh sang Supreme Satu Tebasan. Di selatan ada para pedang demonik selatan dari keluarga pedang demonik selatan yang dipimpin oleh pedang darah iblis. Di timur ada tinju besi dari fraksi tinju timur yang dipimpin oleh sang tinju demonik tak terkalahkan. Di barat ada para penyihir demonik dari formasi ilusi barat yang dipimpin oleh sang demon pemakan jiwa. Di timur laut ada para pedang tanpa wajah yang ingin menjadi Evil Smiling Demon. Di tenggara ada para pedang pemabuk yang selalu mabuk bersama sang demon pemabuk. Di barat daya ada para taring racun yang meneliti segala macam jenis racun bersama sang raja racun. Dan akhirnya di barat laut ada para biksu gila yang sangat tergila-gila pada kepercayaan demonik Buddha yang selalu menipu dunia. Dulu, Jiom mengira Hua Mugi menyerang dan menerobos dari luar kultus demonik. Namun ternyata bukan seperti itu. Setelah menyelidikinya, Jiom menyadari bahwa pertahanan luar kultus demonik tidak pernah hancur. Jiom yakin di antara 8 Demon Supreme ada seseorang yang membiarkan Hua Mugi masuk ke dalam pavilion Heavenly Demon di mana ayahnya berada. Pengkhianatnya mungkin saja lebih dari 1 orang. Tapi itu tidak masalah siapapun pengkhianatnya, karena Jiom telah menganggap semua 8 Demon Supreme sebagai musuhnya. Itu karena di kehidupan sebelumnya, setelah ayahnya, sang Heavenly Demon terbunuh, tidak ada seorang pun di antara 8 Demon Supreme yang berniat membalaskan dendamnya. Mereka malah memutuskan untuk membubarkan dan menghapus kultus demonik. Karena Jiom datang dari masa depan, dia tahu banyak informasi tentang 8 Demon Supreme, termasuk kehidupan seperti apa yang mereka jalani dan bagaimana momen-momen terakhir di hidup mereka. Kemudian ekspresi Jiom menjadi tegas. Kali ini Jiom berpikir untuk memanfaatkan 8 Demon Supreme untuk keuntungannya sendiri. Saat dia sedang memikirkan itu, tiba-tiba Jiom mendengar keributan di luar kediamannya. "Hei gendut, cepat suruh tuan mudamu keluar, atau aku sendiri yang akan menyeretnya keluar," kata seseorang. Jiom terkejut. Di luar kediamannya, sekelompok orang yang dipimpin oleh pria botak berusaha memaksa masuk, tapi dihalangi oleh Lian.
Saat Li An sedang berdebat dengan mereka, Jiom keluar dari kediamannya. "Tuan muda," sapa Li An. "Aku sudah bilang padamu untuk mengerjakan urusanmu sendiri saat aku sedang berlatih. Apakah kau dari tadi menungguku latihan di sini?" tanya Jiom. Li An dengan gugup akan menjawab, namun segera disela oleh seseorang. "Kau akhirnya berani keluar, tuan muda kedua," seru orang itu. Jiom menoleh. Setelah melihat orang itu, dia tahu bahwa orang botak di depannya adalah salah satu murid sang pedang darah iblis. Orang ini bernama Yang Po. Jiom mengerti bahwa orang ini bisa bertingkah seperti itu karena keputusan ayahnya. Setelah ayahnya, sang Heavenly Demon, mengumumkan bahwa siapapun bisa menjadi penerus, Jiom yang merupakan putra Heavenly Demon tidak lagi istimewa di mata kebanyakan orang. Banyak orang berambisi untuk mengalahkan putra Heavenly Demon agar bisa menjadi seorang penerus dan memperoleh kejayaan. "Apa yang kau inginkan?" tanya Jiom pada Yang Po. "Bukankah kau sudah tahu, saudaraku Gu Byung-ho tidak bisa berlatih seni bela diri lagi karenamu?" ujar Yang Po. "Lalu kenapa? Apakah kau ingin aku mengurusnya atau semacamnya?" tanya Jiom lagi. "Kau pikir aku sedang bercanda sekarang? Kau harus bertanggung jawab karena sudah melumpuhkan saudaraku. Cepat minta maaf padanya secara formal," seru Yang Po dengan marah. Jiom menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Jiom mengerti alasan kenapa Yang Po datang padanya dan memaksanya untuk meminta maaf pada Gu Byung-ho. Itu karena sang pedang darah iblis belum memilih seseorang sebagai murid terbaiknya. Itulah sebabnya semua murid-muridnya berusaha keras untuk membuat sang pedang darah iblis merasa terkesan dan kemudian meningkatkan peluang mereka untuk dipilih menjadi murid terbaiknya. Yang Po menginginkan permintaan maaf secara formal dari Jiom, putra Heavenly Demon, agar dia bisa diakui oleh gurunya. Memikirkan hal itu, Jiom diam-diam tersenyum. "Sepertinya gurumu tidak akan mau memilihmu sebagai murid terbaiknya hanya karena kau melakukan ini," ucap Jiom. Mendengar niat sebenarnya terbongkar, Yang Po menjadi marah. "Jangan bicara omong kosong, aku di sini demi saudaraku Gu Byung-ho." Namun sebelum Yang Po melanjutkan perkataannya, dia disela oleh Jiom. "Cukup, kaulah yang seharusnya minta maaf," kata Jiom dengan dingin. Apa maksudmu?" tanya Yang Po. Jiom lalu melangkah melewati Li An dan berjalan ke depan Yang Po. "Yang Po, kau telah berani berbicara lancang pada bawahanku. Jadi, aku ingin kau berlutut dan meminta maaf padanya sekarang," seru Jiom dengan dingin. "Hah, apakah kau menyuruhku meminta maaf pada si gendut itu? Itu tidak mungkin," ucap Yang Po sambil mencibir. "Ini kesekian kalinya kau berbicara lancang pada bawahanku. Cepat minta maaf padanya, atau aku akan membunuhmu sekarang," kata Jiom. "Apakah kau sudah gila? Aku lebih baik mati daripada meminta maaf padanya." Yang Po menjadi sangat marah. Itulah yang ingin aku dengar." Jiom lalu mengambil pedangnya. "Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu." Jiom menghunuskan pedangnya dengan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Li An terkejut. Yang Po juga terkejut. Dia tidak menyangka Jiom akan benar-benar memiliki niat membunuh padanya karena bawahannya itu. Jiom kemudian mengarahkan pedangnya pada Yang Po dan berkata, "Berlutut dan meminta maaf padanya atau berduel denganku. Putuskan pilihanmu. Asal kau tahu, gurumu tidak akan senang jika kau memilih untuk mundur sekarang." Mendengar perkataan Jiom itu, mata Yang Po menjadi tajam. "Kau serius? Kenapa kau berbuat sejauh ini hanya demi bawahanmu itu?" tanya Yang Po. "Aku tidak peduli jika kau membuat masalah padaku atau ingin membalaskan dendam Gu Byung-ho itu. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu menghina bawahanku. Itu karena dia sangat penting bagiku," ucap Jiom.
Lian terkejut dan tersentuh saat mendengar itu. Sedangkan Yang Po, dia malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau benar-benar mau membunuhku hanya karena babi gemuk itu. Kalau begitu, ayo kita berduel saja. Yang Po juga menghunuskan pedang besar di tangannya. Kedua teman Yang Po yang datang bersamanya terkejut dengan keputusan Yang Po itu. Mereka berusaha untuk menghentikan Yang Po. Namun Yang Po tidak peduli. Karena kau adalah putra Heavenly Demon, aku tidak akan mengambil nyawamu. Aku hanya akan mencabut salah satu lenganmu itu. Setelah mengatakan itu, Yang Po memperkuat kuda-kudanya dan bersiap menyerang Giom. Udara berkumpul dengan Yang Po sebagai pusatnya. Di bawah tatapan Lian dan para teman Yang Po itu, swoosh, Yang Po melesat ke depan Giom dan melepaskan pedang besarnya. Giom dengan cepat menunduk untuk menghindari tepasan itu. Dan kemudian dengan gerakan yang sangat cepat, Giom menusukkan pedangnya tepat di mulut Yang Po. Dan pedang itu pun menembus sampai ke belakang kepalanya. Yang Po membeku di tempatnya. Teman-teman Yang Po itu terkejut. Lian juga terkejut. Kau menggunakan mulut ini untuk menghina bawahanku. Dan mulut ini juga enggan meminta maaf pula. Mulutmu ini adalah penyebab kematianmu, ucap Giom. Swoosh, Giom menarik pedangnya dengan kasar. Darah berceceran kemana-mana. Giom menatap dengan mata dingin saat tubuh Yang Po terjatuh ke tanah. Dia telah mati. Yang Po, teriak teman-teman Yang Po itu. Mereka buru-buru memeriksa tubuh Yang Po. Setelah memastikan bahwa dia memang telah mati, salah satu temannya itu berteriak, "Kau, apakah kau pikir kau bisa menghadapi konsekuensinya atas tindakanmu ini?" Tanyanya dengan keras. Mulutmu sepertinya punya gaya bicara yang sama dengannya, ucap Giom, yang mana itu membuat kedua teman Yang Po itu ketakutan dan mereka langsung menutup mulut mereka. Beritahu pimpinanmu tentang semua kejadian di sini. Jika kalian berani mengubah isinya sedikit pun, maka aku pasti akan memburu kalian kemanapun kalian pergi, seru Giom dengan tatapan dingin di matanya. Setelah itu, kedua teman Yang Po itu pun pergi dengan membawa mayat Yang Po. Setelah mereka pergi, Giom mendengar Lian bertanya, "Tuan muda, kenapa kamu melakukan semua itu? Karena aku, Tuan muda pasti akan menyinggung Tuan pedang darah iblis," ucap Lian. Giom hanya tersenyum tipis. Dia tidak menyangka Lian masih mengkhawatirkannya saat ini. "Ini bukan salahmu. Aku hanya membunuh orang yang memang pantas untuk dibunuh," kata Giom. "Tapi Tuan muda, Tuan pedang darah iblis pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Lian masih merasa khawatir. Giom terdiam. Dia mengerti ketakutan yang dirasakan oleh Lian itu. 8 Demon Supreme memang memiliki pengaruh yang besar di kultus demonik. Mereka memiliki teknik-teknik seni bela diri dan jumlah bawahan yang bahkan sang Heavenly Demon tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dan pedang darah iblis ini, Giom telah melumpuhkan salah satu muridnya dan membunuh murid lainnya. Setelah semua yang telah dilakukan oleh Giom, mustahil bahwa dia bisa menahan amarahnya. Tapi Giom tidak takut. Dia menyuruh Lian untuk tenang. Giom lalu mengangkat tangannya dan kemudian memegang bahu Lian. "Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku punya rencanaku sendiri. Pergilah dan beristirahatlah. Aku akan kembali berlatih," kata Giom sembari berjalan memasuki kediamannya. Giom berpikir setelah dia membuat banyak keributan seperti ini, dia pasti bisa menarik perhatian orang-orang berpengaruh di kultus demonik. Kalau ada poin yang diberikan selama perebutan warisan, Giom pasti telah mendapatkan 1 poin tambahan. Sebelum Giom memasuki kediamannya, Lian berbicara, "Tuan muda, terima kasih. Aku benar-benar bahagia karena Tuan muda selalu mendukungku," ucap Lian sambil tersenyum manis. Giom menoleh dan juga balas tersenyum. Kemudian dia berbalik dan mengatakan,
Sebaiknya kau tidak melupakan jasaku ini selama seumur hidupmu, kata Ciom. Lalu dia pun berjalan memasuki kediamannya. Lian, atas jasamu di kehidupanku sebelumnya, aku pasti akan melindungi senyumanmu itu, gumam Ciom di dalam hatinya. Singkat cerita, di tengah malam, Ciom duduk di atas batu besar di belakang kediamannya dengan mengenakan piyamanya. Ciom merenung. Dulu, sebelum Ciom melarikan diri dan kultus demonik dibubarkan, dia merasa depresi sampai-sampai ingin mengakhiri hidupnya. Jika saja Ciom tidak sengaja menemukan catatan mengenai teknik regresi agung, maka mungkin Ciom benar-benar akan mengakhiri hidupnya. Saat Ciom sedang merenung, dia terkejut. Sebuah pedang tiba-tiba terhunus di lehernya. Ciom berkeringat dingin, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Ciom menoleh. Di sana, dia melihat sesosok orang tua dengan aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya. Pedang darah iblis. Aku tidak menyangka dia akan tiba secepat ini. Apakah aku bisa menghindari pedang ini di kondisiku sekarang? Tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang aku dapatkan di kehidupanku sebelumnya, energi dalamku saat ini masih belum memadai. Jadi, aku pasti tidak akan bisa menghindari pedang ini, pikir Ciom di dalam hatinya. Saat itulah pedang di lehernya bergerak. Pak tua itu menarik pedangnya dan kemudian duduk di samping Ciom. Ciom tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menoleh dan melihat orang tua ini yang tersenyum padanya. "Kenapa kau melakukan itu?" tanya pedang darah iblis. "Itu karena muridmu bertindak seperti orang bodoh," jawab Ciom. Mendengar jawaban itu, pedang darah iblis masih tersenyum. Ciom lalu bertanya, "Apakah kau datang ke sini hanya untuk mencari masalah dengan putra Heavenly Demon yang telah menghajar orang-orang bodoh di sekte?" tanya Ciom. Pedang darah iblis masih tersenyum. Dia lalu kembali menghunuskan pedangnya di leher Ciom. "Apakah aku perlu memenggal kepalamu dan menyajikannya ke hadapan Heavenly Demon? Mari kita lihat apakah dia peduli atau tidak," kata orang tua ini yang masih saja tersenyum saat mengatakan itu. "Yah, aku tidak yakin apakah kau bisa menggunakan pedangmu dengan benar saat kau membayangkan tatapan mengerikan ayahku itu," ujar Ciom. Pedang darah iblis menyipitkan matanya. Dia lalu menjauhkan pedang besarnya dari leher Ciom dan menebas tanah di depan mereka. Suos, suos. Ciom terkejut. Dia melihat sebuah bola yang tergambar di tanah di depan mereka. "Apa ini?" tanya Ciom. "Seberapa besar kepedulian sang Heavenly Demon? Rasio yang kecil itu adalah bagianmu, dan yang besar adalah bagianku," kata pedang darah iblis. Ciom terdiam sejenak setelah mendengar itu. Dia lalu menunduk dan menggambar sebuah garis tambahan pada pola itu. "Aku adalah putra Heavenly Demon, jadi paling tidak bagianku seharusnya segini. Aku 7 dan kau 3, ucap Ciom sambil tersenyum. Pedang darah iblis juga balas tersenyum. "Kita akan mengetahui kebenarannya setelah mengujinya. Menurutmu, apakah dia akan mengampuniku atau membunuhku setelah aku menyajikan kepalamu di hadapannya?" tanya orang tua itu. "Kurasa kau meremehkan rasa cinta seorang ayah pada putranya," ucap Ciom dengan senyuman di wajahnya. "Itulah kenapa, ayo kita uji sekarang juga," seru pedang darah iblis sembari mengeluarkan auranya, dan aura itu menekan ke arah Ciom. Ciom berusaha keras untuk menahan aura itu. "Sebenarnya kita tidak perlu mengujinya. Dia punya 2 putra, sedangkan kau hanya 1 orang, ujar Ciom. Mendengar itu, pedang darah iblis tersenyum dan menarik kembali auranya. "Kau tidak sebodoh para muridku itu," katanya pada Ciom. Ciom lalu berdiri. "Kalau saja muridmu mengikuti contohmu itu, dia pasti akan menjadi orang yang hebat," ucap Ciom.
Pedang darah iblis lalu berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, "Tuan muda kedua, hidupmu akan selalu dipenuhi dengan malapetaka. Kuharap kita tidak akan terlalu sering bertemu di masa depan," kata orang tua itu. "Aku akan mengingat nasihatmu itu," jawab Jiom. Saat itulah pedang darah iblis telah menghilang dari tempatnya. Jiom menoleh dan melihat orang tua itu telah terbang menjauh darinya. Setelah dia pergi, Jiom merasakan sakit. Dia lalu buru-buru memeriksa tubuhnya. Ada bekas luka di perut bagian sampingnya. Ternyata saat pertama kali pedang darah iblis duduk di sampingnya, dia menggunakan gagang pedangnya untuk melukai Jiom. "Dasar orang tua tak tahu malu," gumam Jiom. Jiom berpikir bahwa sang pedang darah iblis mungkin terlihat seperti melakukan sesuatu dengan sesuka hatinya. Tapi itu tidak benar. Dia memperhitungkan semua tindakannya dengan teliti. Fakta bahwa pedang darah iblis mengulangi ucapannya soal ingin membawa kepala Jiom ke Heavenly Demon menunjukkan bahwa dia memang sempat ingin melakukan itu. Pedang darah iblis datang ke sini hanya untuk menguji Jiom. Karena Jiom menghajar muridnya dan permintaan unik Jiom untuk berburu bersama ayahnya serta pembunuhan murid lainnya. Dengan semua tindakan itu, pedang darah iblis ingin memastikan apakah Jiom pantas untuk menjadi seorang pewaris Heavenly Demon. Tapi setelah kejadian malam ini, Jiom telah meninggalkan kesan yang mendalam pada orang tua itu. Kemungkinan besar lawan Jiom selanjutnya adalah sang pedang darah iblis ini. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Hari Selasa nanti ada tubuh suci kuno. Oke, dan akhir kata. Bye.